Guys, kalian pernah nyadar nggak sih kenapa anak-anak kalau misal main game bisa betah tuh buat main berjam-jam? Tapi kalau misalnya buat belajar baru 5 menit aja udah banyak alasan, mau bosen dan misalnya pada ngantuk. Kenapa ya? Nah, sebenarnya game itu sudah mempelajari cara kerja otak manusia. Sebelum mendesain game, para pengembangnya sudah mengetahui bagaimana cara kerja dari otak manusia. Nah, kenapa ya bisa begitu? Ini ada hubungannya dengan neuroscience. Secara etimologi, ini merupakan ilmu neural atau yang bisa kita sebut dengan neuroscience. Nah, neuroscience ini adalah bidang penelitian ilmiah tentang sistem syaraf, khususnya tentang cara kerja otak. Nah, ini juga menjadi landasan untuk kita memahami bagaimana cara otak berpikir, merasa, berinteraksi dengan dunia luar. Tak hanya itu, neuroscience ini juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sesamanya. Nah, neuroscience ini juga dapat mempengaruhi perilaku kognitif yang ada di otak dengan perilaku yang akan dihasilkan. Nah, neuroscience ini kan berkaitan dengan syaraf dan otak. Maka dari itu, kita perlu tahu bagaimana cara kerja otak. Oke? Nah, menurut Gagne, otak itu memiliki berbagai keunikan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama, otak besar. Yang kedua, otak tengah. Dan yang ketiga, otak kecil. Nah, masing-masing ini itu memiliki keunikan. Teori ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran berbasis otak dan memaksimalkan potensi siswa. Proses pengetahuan dalam berbagai cara termasuk analisis, evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan. Kita hanya berperan untuk menyiapkan lingkungan yang mendorong proses pembelajaran menjadi lebih maksimal dan berkesan. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, terus hubungannya dari neuroscience, game, syaraf otak itu apa sebenarnya? Nah, setelah aku mencari tahu lebih dalam, jawabannya adalah keterkaitan antara cara kerja otak dan bagaimana cara otak memproses itu. Seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi bahwa game itu mengerti cara kerja otak manusia. Sebelum mendesain game, para pengembangnya sudah mempelajari bagaimana cara kerja dari otak manusia itu sendiri. Seperti yang udah aku jelaskan di awal bahwa teori neuroscience ini sangat perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Bayangin aja, gimana kalau misalnya dalam kegiatan pembelajaran itu kegiatannya seseru dalam kegiatan yang ada di game. Kita nggak bakal bosen nggak sih? Pada intinya, game itu dirancang untuk memenuhi rasa penasaran, emosi, kepuasan, dan masih banyak lagi. Hal itu juga perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman jangan khawatir, karena neuroscience ini sudah diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yaitu brain-based learning. Brain-based learning atau dalam istilah biasa kita sebut dengan pembelajaran berbasis otak. Nah, brain-based learning ini merupakan sebuah konsep pembelajaran yang berorientasi pada pemberdayaan potensi di otak. Dalam prosesnya, berjalan sesuai dengan cara otak berfungsi, mulai dari proses pengetahuan, menganalisis, menilai, menghakimi, membuat keputusan, dan lain sebagainya. Keseluruhan bagian-bagian dari otak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, yang biasanya dalam kegiatan pembelajaran kita diminta untuk menghafal. Nah, sekarang kita diminta untuk memahami, berpikir, dan mengambil keputusan. Sehingga semua bagian yang ada di otak itu ikut bekerja, bukan hanya mengingat. Nah, sederhananya, brain-based learning itu artinya belajar dengan cara yang sesuai dengan cara kerja otak kita. Belajar itu akan lebih menyenangkan karena kita mengikuti bagaimana cara otak memang suka belajar. Nah, brain-based learning ini merupakan salah satu penerapan dari teori neuroscience. Brain-based learning ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada prinsip-prinsip alami terbaik yang ada di operasional otak. Tujuannya untuk mencapai perhatian atau atensi yang maksimum, pemahaman, pemaknaan, dan ingatan. Apabila guru dapat menerapkan metode ini dalam kegiatan pembelajaran, maka siswa akan lebih lama dalam mengingat materi pembelajaran. Salah satu penerapannya yaitu penerapan brain-based learning di sekolah dasar. Nah, menurut Ria Yustitia, the effect of the brain learning models on student order taking skill, pembelajaran BBL ini terbukti lebih efektif daripada pembelajaran konvensional, di mana pada pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar dan mewujudkan kemandirian siswa khususnya di sekolah dasar. Guru melakukan strategi pembelajaran BBL dengan cara mengajak siswa langsung menghadapi permasalahan yang ada di sekitarnya. Siswa mengkomunikasikan hasil analisisnya, kemudian
Guru meminta siswa untuk mengungkapkan idenya akan penyelesaian yang telah dianalisa. Nah, sehingga siswa dapat merasakan seolah-olah ia menjadi pemimpin dalam menyelesaikan suatu masalah. Penerapan brain-based learning ini sangat efektif karena guru tidak hanya menjadi penyampai materi, namun guru juga menjadi arsitek dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Jadi, bukan hanya game aja yang perlu menyesuaikan dengan cara kerja otak, tapi dalam pendidikan juga perlu menyesuaikan dengan cara kerja otak, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna dan siswa dapat memahami dengan baik. Pada intinya, belajar itu bukan hanya tentang fakta, namun bagaimana cara kita menumbuhkan rasa ingin tahu, dan bagaimana cara kita memaksimalkan potensi yang ada di otak kita. Jadi, bukan hanya di game, namun di dunia pendidikan juga perlu menyesuaikan bagaimana cara otak bekerja. Bye-bye!